perkenalkan, nama saya Nyaman atau Kamala Syahrini. Saya dari kelas 11 OTKP 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi bab 7 mengenai menyusun daftar urut kepangkatan pegawai. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu grup? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979, yang dimaksud dengan grup adalah suatu daftar nama pegawai negeri sipil dari suatu susunan organisasi negara yang disusun menurut tingkat kepangkatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik B, yakni pembuatan grup. Ada 3 topik pembahasan yang akan saya bahas, yakni pejabat pembuatan grup, urutan grup, penghapusan sementara, dan penggantian grup. Seluruh PNS wajib memiliki daftar urut kepangkatan, kecuali calon pegawai negeri sipil. Seluruh CPNS yang masih dalam masa percobaan belum memiliki grup. Grup bagi tiap-tiap pegawai negeri sipil berasal dari suatu satuan organisasi bernegara. Pembuatan grup hanya terjadi 1 kali dalam 1 tahun, yakni pada saat pengangkatan pegawai. Hanya pejabat tertentu yang ditentukan presidenlah yang berwenang untuk membuat dan memelihara grup di lingkungannya masing-masing. Pihak-pihak yang berwenang diantaranya sebagai berikut: dari Jaksa Agung, pimpinan kesekretariatan lembaga tinggi atau tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, gubernur kepala daerah tingkat 1, pejabat lainnya yang ditentukan oleh presiden. Pejabat-pejabat yang diberikan wewenang untuk menggantikan pembuatan dan pemeliharaan grup serendah-rendahnya memangku jabatan struktural 5 atau jabatan lain yang setingkat dengan itu. Pejabat yang setingkat dengan pejabat yang memangku struktural eselon 5 yakni penilik sekolah dasar, penilik pendidikan agama, kepala sekolah, dan pejabat lain yang menggantikan. Berikut adalah unsur-unsur yang digunakan dalam pembentukan grup yang disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979. Yang pertama ada pejabat. Pegawai yang berpangkat lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam grup. Apabila ada 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang memiliki pangkat yang sama, maka di antara mereka berdua yang lebih tua dalam pangkat tersebut dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam grup. Yang kedua ada jabatan. Apabila ada 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang memiliki pangkat yang sama dan diangkat pula dalam waktu yang sama, maka di antara mereka yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam grup. Selanjutnya ada masa kerja. Apabila ada 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat sama dan memiliki jabatan yang sama, maka di antara mereka yang memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri sipil lebih lama dicantumkan dalam nomor urut lebih tinggi dalam grup. Selanjutnya ada latihan jabatan. Apabila ada 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang memiliki pangkat yang sama, jabatan yang sama, dan memiliki masa kerja yang sama, maka di antara mereka berdua yang memiliki atau yang pernah mengikuti latihan jabatan yang sudah ditentukan akan dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam grup. Selanjutnya ada pendidikan. Apabila ada 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang memiliki pangkat yang sama, jabatan yang sama, masa kerja yang sama, dan lulus dari latihan jabatan, maka di antara mereka yang memiliki lulusan pendidikan yang lebih tinggi akan dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam grup. Selanjutnya ada usia. Apabila terdapat 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang memiliki pangkat yang sama, jabatan yang sama, masa kerja yang sama, lulus dari latihan jabatan yang sama, lulus dari pendidikan yang sama, maka di antara mereka yang memiliki usia yang lebih tua akan dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam grup. Ada beberapa hal yang menjadikan grup pegawai negeri sipil diberhentikan atau dihapuskan, di antara lain sebagai berikut. Pegawai negeri sipil yang diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil yang meninggal dunia. Nah teman-teman, sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai pembuatan grup. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya akan pamit undur diri, saya tutup dengan para wassalam. Om Santi Santi Santi.